Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Rasul membangun ekonomi Madinah. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, maka akan saya awali dengan menjelaskan bagaimana Rasul membangun ekonomi Madinah. Kalau dalam rencana pembelajaran semester di situ adalah sistem ekonomi fiskal pada masa Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad berada di Mekah itu selama 13 tahun. Kemudian melakukan hijrah ke Madinah pada tahun ke-13. Sehingga pada tahun ke-14 Nabi Muhammad sudah berada di Madinah. Nabi Muhammad berada di Madinah selama sekitar 10 tahun. Sehingga total masa kenabian adalah 23 tahun. Akan tetapi ketika sampai di Madinah, bukan berarti kemudian Nabi Muhammad tidak memiliki masalah. Banyak permasalahan di sana. Khususnya terkait dengan ekonomi, bagaimana Nabi Muhammad dan juga beberapa sahabat Nabi yang ketika hijrah ke Madinah, sebagian mereka meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Bahkan sampai Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, dan sampai di Madinah Abdurrahman bin Auf tidak memiliki apa-apa. Sampai-sampai sahabat Ansor kemudian menanyakan, apa yang bisa kami bantu kepadamu ya wahai Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf hanya menjawab, tolong tunjukkan kepadaku pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat handal. Sampai-sampai apapun yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf itu pasti laku, pasti akan laku. Berbeda dengan kita menjual apapun kadang tidak laku-laku. Sesampainya di pasar dengan tanpa modal apapun, keluar dari pasar Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada beberapa masalah. Karena di pasar-pasar Madinah yang menguasai pasar itu adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Madinah ini tidak banyak yang suka berdagang. Sebagian besar masyarakat Madinah ini adalah memilih untuk bercocok tanam, memilih penghasilan yang lain. Sedangkan orang-orang Mekah adalah orang-orang yang suka berdagang. Maka ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, otomatis ini pasar mulai berpengaruh. Penduduk-penduduk lokal orang-orang Yahudi di Madinah merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang Mekah yang hadir di Madinah, karena mereka juga para ahli-ahli perdagangan, sehingga mereka merasa tersaingi dengan kehadiran orang-orang Mekah ke Madinah. Dari sinilah kemudian orang-orang Yahudi pun merasa terganggu dan tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang ada di pasar Madinah. Itu dari aspek ekonomi, artinya banyak orang-orang Makkah yang hadir ke Madinah ini tidak membawa harta, kemudian tidak memiliki penghasilan karena pekerjaan rutin yang ada di Mekah kemudian pindah ke Madinah, sehingga kemudian mereka berusaha berdagang di Madinah. Juga sebagian besar dari mereka tidak memiliki tempat tinggal, sehingga tempat tinggal sementara yang paling utama adalah Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah ketika pertama kali datang ke Madinah. Maka di sini Nabi Muhammad selaku kepala negara berusaha bagaimana
ekonomi Madinah atau Madinah ini memiliki penghasilan dari berbagai macam sumber. Di sini kita bisa belajar bahwa penghasilan itu jangan dari satu sumur, artinya dari banyak sumur. Ketika satu sumur ini kering, maka kita bisa mendapatkan penghasilan yang lain dari sumur yang lain. Ada beberapa langkah atau ada beberapa sumber-sumber ekonomi yang diadakan oleh Rasul yang ketika itu belum ada di Madinah, dan sebagian juga sudah ada tapi kemudian dimaksimalkan. Yang pertama adalah pemasukan atau sumber ekonomi dari jizyah dan kharaj. Jizyah ini dibebankan kepada non-muslim, khususnya ahlul kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa. Jadi orang-orang non-muslim ini juga membayar pajak untuk non-muslim, untuk dirinya sendiri, itu disebut dengan jizyah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perlindungan jiwa mereka, sebagai bentuk perlindungan harta milik mereka, sebagai perlindungan, sebagai bentuk kebebasan menjalankan ibadah. Ketika dia sudah membayar jizyah, maka aktivitas ibadah mereka ini dijamin oleh negara. Serta pengecualian dari wajib militer. Ya, jadi mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun. Nah, ini sangat tidak memberatkan. 1 dinar per tahun. Dan itu juga hanya untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Kalau ada laki-laki dewasa yang tidak mampu membayarnya, misalkan dia miskin, misalkan dia tidak memiliki pekerjaan, maka orang-orang non-muslim itu tidak wajib membayar jizyah. Maka orang-orang kafir yang membayar jizyah ini disebut dengan orang kafir ahlu dhimmi, atau orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara. Tapi ada juga orang-orang kafir yang tidak mau membayar jizyah. Maka konsekuensinya adalah jiwanya tidak dilindungi oleh negara, harta miliknya tidak dijamin oleh negara, kebebasan menjalankan ibadahnya juga tidak dijamin oleh negara. Selain orang laki-laki dewasa yang tidak mampu membayar, maka ada beberapa orang non-muslim yang juga tidak wajib membayar, yaitu perempuan, anak-anak yang masih kecil. Jadi bagaimana anak kecil ini diwajibkan membayar karena mereka juga tidak memiliki penghasilan. Pengemis, orang miskin, fakir, pendeta, orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah lansia, orang-orang yang gila atau penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban. Ya, walaupun ada jizyah, ada pajak bagi non-muslim, tapi tidak sangat memberatkan. Selain jizyah ada juga kharaj. Kharaj ini adalah pajak tanah. Kalau tadi pajak individu pada orang non-muslim, ini adalah pajak tanah. Pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika wilayah Khaybar ditaklukkan. Nah, ini ketika penaklukan wilayah Khaybar, tentu orang-orang Islam sudah menguasai atau sudah memiliki wilayah Khaybar. Orang-orang non-muslim diminta untuk keluar dari wilayah Khaybar. Tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslim. Jadi tanah Khaybar ini sudah diambil alih oleh orang-orang muslim. Maka orang-orang kafir ini diminta untuk keluar dari Khaybar. Jadi ketika mereka keluar dari Khaybar, mereka tidak memiliki tanah atau tidak memiliki tempat tinggal yang lain dan tidak memiliki penghasilan yang lain. Sehingga kemudian mereka menghadap Rasul, kemudian meminta untuk bisa tetap tinggal di Khaybar. Kemudian Rasulullah, ini jiwa entrepreneurnya ini jalan, timbul, sehingga kemudian Rasulullah menawarkan
Karena orang-orang Khaybar ini adalah orang-orang yang pintar dalam bercocok tanam. Maka kemudian Rasulullah menawarkan agar sebagian tanah yang dulu memang milik mereka dan sekarang milik orang-orang Muslim disewakan kepada orang-orang Khaybar untuk dilakukan cocok tanam. Nanti hasil daripada bercocok tanam itu dibagi dua. Pemilik pemilik tanah yang lama, tanah hasil taklukan diambil oleh kaum Muslim dan pemilik lama diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Jadi pemilik tanah yang lama, yaitu orang-orang kafir, diberikan kewenangan untuk mengelola, tetapi sebagai penyewa. Jadi mereka menyewa tanah milik orang Muslim yang sekarang, yang dulunya adalah tanah mereka. Kemudian setelah bercocok tanam, hasilnya dibagi dua. Jumlah kharaj dari tanah ini adalah tetap, yakni setengah dari hasil produksi. Hasilnya dibagi menjadi dua. Di samping dia harus memberikan hasil dari produksi, maka dia juga harus membayar sewa tanah. Nah, ini adalah pemasukan yang kedua, yaitu kharaj. Masukan yang selanjutnya adalah zakat dan usyr. Zakat sudah banyak yang tahu dari kita, maka saya jelaskan usyr dulu. Usyr merupakan biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa Madinah adalah jalur perdagangan. Orang-orang Mekah, orang-orang selain Madinah itu seringkali ketika mereka berdagang ke Syams. Kadang mereka mengambil barang untuk diperdagangkan di Madinah, mengambil barangnya di luar Madinah. Bisa jadi mereka melakukan kulaan di Syams atau di luar Madinah, kemudian dimasukkan di Madinah. Ya, ini berlaku biaya impor. Setiap barang perdagangan yang masuk ke Madinah ini ada biaya impornya yang dikenakan. Berapa nilai barang impornya itu adalah 5% bagi pedagang Muslim dan 2,5% bagi 5% bagi non-Muslim yang dilindungi atau ahlu dhimmi, sedangkan 2,5% bagi orang-orang Muslim. Tapi ada syaratnya, barang-barang yang terkena biaya impor adalah barang-barang yang nilainya di atas 200 dirham. Oke. Jadi jika ada barang-barang yang nilainya di bawah 200 dirham, dia tidak terkena biaya impor. Artinya ini biaya impor ini berdampak pada pedagang-pedagang yang sudah berkelas, yang sudah besar gitu ya aktivitasnya. Adapun pedagang kecil tidak terkena biaya impor. Yang selanjutnya adalah zakat. Nah, ini zakat ini insya Allah sudah banyak dipelajari mulai dari kelas SD, SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah tentang berbagai macam bentuk zakat. Ada zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternak, berbagai jenis barang dagangan. Perdagangan dulu itu budak itu juga sebagai barang dagangan juga ada dizakati. Hewan, hasil pertanian, harta benda yang ditinggalkan musuh atau ghanimah, dan barang temuan atau luqotoh. Ini tidak saya jelaskan panjang lebar karena di beberapa penjelasan sudah pernah kita dengarkan. Sumber ekonomi yang selanjutnya adalah tebusan tawanan dan ghanimah. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ketika berperang, ketika umat Islam ini mengalami kemenangan, tentu orang-orang musyrik ini meninggalkan harta bendanya. Harta bendanya inilah yang kemudian disebut dengan ghanimah. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tebusan tawanan dulu. Ketika orang-orang muslim ini menang, tentu sebagian orang non-muslim ini
ditawan. Sebagian orang non-muslim ini ditawan. Kemudian jika orang non-muslim ini ingin keluar dari tawanannya, itu harus membayar sebuah tebusan. Berapa tebusannya? Yaitu 4.000 dirham untuk setiap tawanan perang. Nah, kalau misalkan tawanan perangnya ini kebetulan miskin, nah ini saking luar biasanya Islam ini ada alternatif bagi orang-orang yang tidak mampu. Ketika tawanan perang ini miskin, maka tawanan perang ini tidak bisa membayar tebusan sebesar 4.000 dirham, maka Rasulullah memberikan alternatif untuk sebagai tebusannya adalah mereka mengajar membaca 10 orang anak muslim untuk membaca dan menulis. Nah, ini kan juga menjadi sebuah jiwa entrepreneur ya, yang mungkin biasanya kalau mengajarkan anak itu membutuhkan biaya untuk membayari guru, maka dengan adanya kewajiban ini untuk orang-orang tawanan yang tidak bisa membayar mengajari 10 orang anak muslim, maka tentu sudah menghemat biaya anggaran. Nah, ini adalah tebusan tawanan. Jadi semakin banyak yang ditawan, sebenarnya semakin banyak tebusan yang diterima oleh negara. Apalagi perang-perang yang dimenangkan oleh orang-orang muslim. Nah, selain yang ditawan itu orang muslim ketika menang berperang, mereka juga mendapatkan ghanimah atau harta rampasan. Harta rampasan ini diambil dari musuh. Harta rampasan ini adalah ketika mendapatkan harta rampasan, 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya, dan 4/5 itu adalah untuk para prajurit yang ikut berperang. Ada satu kasus pada satu perang karena ghanimahnya itu berlimpah, maka ketika selesai dibagi 1/5 kepada Allah dan Rasulnya, 4/5 kepada para prajurit, itu masih turah, masih sisa. Kemudian orang-orang yang tidak ikut berperang pun akhirnya mendapatkan bagian ghanimah. Pembagian ghanimah adalah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, dan 4/5 dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Pada kasus tertentu, orang yang tidak terlibat peperangan juga mendapat bagian ketika ghanimahnya ini berlimpah. Makanya sebenarnya motivasi ikut berperang itu bukan hanya jihad fisabilillah, tapi ada motivasi materi juga. Bisa jadi orang-orang prajurit itu miskin sebelum ikut berperang. Ketika selesai ikut berperang, dapat pembagian ghanimah, dia mendadak menjadi seorang yang kaya. Itu bisa jadi. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan ada 3 orang itu yang seakan-akan itu masuk surga, tapi ternyata masuk neraka. Yang pertama itu adalah siapa? Yaitu orang yang mati syahid. Qala istushhitu, saya mati syahid. Fama amilta, apa yang kamu kerjakan? Mati syahid itu mengatakan bahwa qataltu fi sabilillah, saya terbunuh di jalan Allah. Allah mengatakan bahwa kadzabta, kamu telah berbohong, walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Sesungguhnya engkau terbunuh di jalan Allah itu bukan karena aku, tapi karena supaya dibilang pemberani. Bayangkan, dibilang pemberani saja tidak masuk surga, apalagi berperang untuk mencari ghanimah. Maka sesungguhnya ada beberapa orang yang mungkin berperangnya motivasinya bukan surga, tapi motivasinya ghanimah. Karena memang luar biasa pendapatan daripada ghanimah. Sumber pendapatan yang selanjutnya, sumber ekonomi yang selanjutnya adalah amwal fadilah dan wakaf. Amwal fadilah adalah harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris, atau harta seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Jadi bisa jadi mungkin saudara-saudaranya telah terbunuh dalam perang atau dalam sebuah musibah sehingga dia menjadi sebatang kara, sehingga kemudian
atau mungkin dia itu pendatang dari mana yang keluarganya juga tidak jelas, maka hartanya ini menjadi pemasukan bagi negara. Atau misalkan seorang muslim yang telah murtad menjadi kafir, kemudian pergi meninggalkan negara dan hartanya ditinggal di Madinah, ini menjadi milik negara. Kemudian wakaf, ini sudah kita tahu semua, harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Baitul Mal. Jadi ada wakaf, wakaf tanah, wakaf bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber ekonomi yang selanjutnya adalah nawaib. Nawaib yaitu pajak khusus yang diberikan kepada kaum muslim yang kaya raya. Jadi ada beberapa orang muslim yang terlalu kaya di Madinah ini juga terkena pajak. Pajak apa? Pajak khusus atau nawaib. Dalam rangka apa? Dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Jika ada wabah penyakit, jika ada krisis, jika ada macam-macam, ini orang-orang kaya ini wajib menyumbangkan sebagian hartanya sebagai pajak untuk melindungi negara. Seperti yang terjadi pada masa perang Tabuk. Pada masa-masa krisis, negara ini pajak masyarakat biasa tidak mengatasi, maka orang-orang yang terlalu kaya ini juga harus ikut peduli. Kemudian rikas, humus atau rikas yaitu harta karun, harta apa namanya, ya, harta temuan, harta karun. Ya mungkin sekarang tidak ada, mungkin dulu ada gitu ya. Harta karun itu juga nanti maksudnya kepada negara. Maka jika kita rekap sumber pendapatan negara Madinah pada waktu itu adalah dari kaum muslim itu ada 8, dari non muslim itu ada 3. Dari kaum muslim itu ada zakat, ada usyr, ada zakat fitrah, ada wakaf, ada amwal fadilah, ada nawaib, ada sedekah, ada khums. Sedangkan dari non muslim ada jizyah, ada kharaj, ada usyr. Kemudian penghasilan atau sumber ekonomi yang lain di luar itu ada ghanimah, ada uang tebusan tawanan tadi, kemudian pinjaman dari kaum muslimin maupun non muslim, juga ada pinjaman juga, hadiah dari pemimpin atau pemerintah lainnya. Seringkali Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari beberapa negara juga. Rasul memberikan hadiah yang lain sebagai bentuk hubungan antar negara. Nah, itu adalah rekapan atau sumber-sumber ekonomi bagaimana Rasulullah membangun ekonomi Madinah, yaitu dengan mengadakan beberapa sumber-sumber ekonomi sebagai pendapat negara. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa sumber ekonomi itu tidak harus satu, harus banyak sumber ekonomi. Ketika satu sumber ini lagi kering, nah ini kita bisa mendapatkan sumber ekonomi yang lain. Saya belum mendapatkan bahwa berapa besar sih APBN Madinah ketika itu. Dari berbagai macam pendapatan ini tentu akan membentuk sebuah APBN negara, sumber pendapatan negara per tahunnya itu berapa. Sehingga kemudian APBN itu dikeluarkan untuk apa saja. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini adalah awal atau pengantar pada mata kuliah sejarah peradaban Islam ekonomi, khususnya terkait dengan ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.